Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya dari Universitas Krishna Dwi Payana, Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Saya di sini akan memaparkan pengaruh knowledge management terhadap inovasi organisasi. Tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai mata kuliah Manajemen Perubahan yang diampu oleh dosen Ibu Ainun Nazriah, SPD MSc. Teman-teman, untuk melakukan inovasi, organisasi dituntut mempunyai pengetahuan yang baik dan mendalam. Sehingga, dalam proses penciptaan pengetahuan berlangsung, organisasi berusaha memperbaiki metode kerjanya. Proses inovasi banyak bergantung pada pengetahuan, terutama karena knowledge merepresentasikan suatu bidang jauh lebih dalam daripada data, informasi, dan logika konvensional. Sebelum saya jelaskan apa itu knowledge management, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu knowledge atau pengetahuan. Knowledge atau pengetahuan adalah bahwa pengetahuan lebih dari sekedar informasi, karena pengetahuan mencakup komponen yang lebih luas yang meliputi pengalaman, nilai-nilai, wawasan, dan lain-lain. Serta pengetahuan harus dapat diaplikasikan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Perlu kita ketahui, ada dua jenis pengetahuan. Di antaranya yaitu pengetahuan implisit dan pengetahuan eksplisit. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengetahuan implisit. Pengetahuan implisit atau taksit yaitu merupakan pengetahuan yang masih berada dalam pikiran individu yang memiliki pengetahuan tersebut dan bersifat pribadi. Sedangkan dalam sebuah organisasi yang kita ketahui sangat penting untuk menemukan, menyebarkan, dan memanfaatkan pengetahuan implisit dari masing-masing karyawan untuk mengoptimalkan penggunaan modal intelektualnya sendiri. Yang kedua yaitu pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang secara eksplisit tersedia dalam organisasi. Pada umumnya, pengetahuan eksplisit bersifat terstruktur dan tercermin dalam berbagai rujukan peraturan dan standar kerja dalam organisasi. Aset knowledge sebagian besar tersimpan dalam pikiran kita yang disebut taksit knowledge. Oleh karena itu, taksit knowledge sangat sulit ditransfer kepada orang lain karena pengetahuan tersebut disimpan dalam pikiran masing-masing individu atau pegawai dalam organisasi. Dapat kita simpulkan bahwa pengetahuan adalah bagian penting dari sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Diasumsikan bahwa modal manusia dalam sebuah organisasi adalah unsur modal intelektualnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai apa itu knowledge management. Knowledge management atau manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari di dalam organisasi. Kegiatan ini biasanya terkait dengan objektif organisasi dan ditujukan untuk mencapai suatu hasil tertentu seperti pengetahuan bersama, peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif, atau tingkat inovasi yang lebih tinggi. Honeycutt mengemukakan pendapatnya bahwa ada 3 proses utama dalam knowledge management, yaitu yang pertama, penciptaan pengetahuan atau creation.
Knowledge creation atau penciptaan pengetahuan merupakan aktivitas untuk menciptakan pengetahuan. Pengetahuan didapat dari informasi yang berupa pengalaman dan keahlian individu. Yang kedua, penggunaan pengetahuan atau utilization. Knowledge utilization atau penggunaan pengetahuan adalah kegiatan yang berhubungan dengan aplikasi pengetahuan berupa perangkat teknis antara lain mesin dan peralatan yang digunakan untuk peningkatan nilai tambah atau produktivitas. Yang ketiga, berbagi pengetahuan atau sharing. Knowledge sharing atau berbagi pengetahuan menyangkut aktivitas pemindahan pengetahuan dari satu pihak ke pihak lain. Berbagi pengetahuan berarti setiap individu menyadari pentingnya pengetahuan bagi perusahaan dan membagi ilmu yang didapat dengan individu yang lainnya. Dalam perekonomian modern, organisasi yang memanfaatkan pengetahuan adalah organisasi yang memiliki keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan penuh informasi dan data yang digabungkan dengan memanfaatkan keterampilan ide, komitmen, dan motivasi dari pegawai. Organisasi harus inovatif untuk bertahan hidup dan berkembang dalam lingkungan yang kompetitif dan cepat berubah. Untuk itu, hal penting dan yang harus dimiliki organisasi adalah keberhasilan menciptakan inovasi. Barney, 1991. Apakah tujuan dari knowledge management? Tujuan dari knowledge management memberi kemudahan kepada pegawai organisasi dalam memanfaatkan, mengeksplorasi, dan berbagi pengetahuan sehingga proses kreativitas dan inovasi di lingkungan organisasi akan terdorong lebih luas dan setiap pegawai dengan cepat meningkatkan kompetensinya dengan harapan akan melahirkan inovasi-inovasi baru di dalam organisasi. Dari pengantar teori yang sudah saya sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa knowledge management memiliki pengaruh langsung pada inovasi organisasi karena dalam menciptakan inovasi baru memerlukan sebuah pengetahuan atau knowledge dan pengetahuan tersebut perlu dikelola dengan baik dengan cara knowledge management. Selain itu, keberhasilan suatu organisasi juga tergantung pada manajemen pengetahuan dalam menghadapi perubahan lingkungan. Oleh karena itu, SDM di dalam suatu organisasi harus menguasai knowledge management agar dapat berkembang dan dapat mengikuti perubahan era globalisasi. Apabila suatu organisasi tidak dapat mengelola dengan baik knowledge management, maka besar kemungkinan organisasi tersebut akan stuck dan ketinggalan zaman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendalam. Karena knowledge